Halo semua, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Sehat dan Bugar. Kali ini saya akan membahas tentang vlog kesehatan ya. Sebelum-sebelumnya kita buat vlog tentang olahraga, fitness, dan akan saya kombinasi dengan pola hidup sehat dengan vlog kesehatan, sebagaimana profesi saya adalah refleksiologi saraf yang sudah lumayan pengalaman di dalam menangani banyak pasien selama 5 tahun. Saya menjalani bidang refleksi ini, banyak banget penyakit-penyakit yang saya temui di masyarakat pada umumnya, dan langsung saja yang akan saya jelaskan di sini di vlog kali ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi tubuh kita untuk bisa tetap sehat. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam tubuh kita. Tentu dong, di dalam tubuh kita mempunyai kebutuhan dari dua sisi ya, yaitu pertama dari makanan, yang kedua dari minuman. Jadi kebutuhan utama tubuh kita adalah makan dan minum. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan atau kebutuhan minuman kita. Karena ketika kita bisa mengubah air yang kita konsumsi atau memperhatikan air yang kita konsumsi seberapa banyak, bagus tidak, maka itu akan mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh kita dan menjaga pH darah kita itu agar tetap dalam posisi netral ya. Karena pH darah kita 7,4, paling tidak pH darah kita adalah pH netral 7. Jangan sampai pH darah kita itu cenderung menjadi asam, dan akhirnya ketika kondisi tubuh sudah terlalu asam, banyak banget penyakit yang akan menyerang. Oke. Dan kali ini saya akan jelaskan yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah kebutuhan yang terbesar di dalam tubuh kita itu adalah cairan. Jadi sekitar 70-80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Jadi apa saja sih yang menjadi komponen-komponen atau organ apa saja yang membutuhkan banyak banget cairannya? Yang pertama ini adalah otak, membutuhkan cairan 75%, jantung 75%, paru-paru 85%, hati 38%, ginjal 83%, otot 75%, darah 83%. Jadi air yang ada di dalam tubuh kita atau cairan yang ada dalam tubuh kita itu akan dibagi ke 7 organ ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organ penting ya. Jadi jangan sampai nih kita minum kurang, minum asal-asalan, pada akhirnya apa yang menjadi kebutuhan organ penting tersebut ini mempengaruhi kesehatan organ itu sendiri. Jadi yang harus kita pahami adalah tubuh kita itu terdiri dari cairan sebanyak 70-80%. Nah, air yang masuk itu dibagi rata-rata itu minimal 70-80% ke seluruh organ vital. Nah, jadi berikutnya yang akan saya jelaskan untuk menjaga tubuh kita agar selalu fit, salah satunya adalah memperhatikan kebutuhan cairan tubuh. Tentu kita jangan sampai kurang minum ya. Jadi di sini saya akan jelaskan juga bahwa sifat tubuh kita itu, cairan dalam tubuh kita itu ada dua ya, asam dan basa. Yang pertama, asam itu memang sudah diciptakan di dalam lambung kita untuk pencerna makanan ya, untuk metabolisme kita menghancurkan makanan. Dan selebihnya kandungan sifat cairan yang basa yang alkali ya, itu dibutuhkan organ-organ penting kita gitu. Karena jangan sampai sifat asam ini nyerang otak, sifat asam ini nyerang jantung. Nah, kenapa? Karena sifat asam ini adalah sifat kimiawi yang berbahaya kalau berlebihan di dalam tubuh. Jadi yang harus saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana kita menghitung kebutuhan cairan ya, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa ya. Jadi
ml per hari. Anak 1 tahun sampai 3 tahun memerlukan 1.300 ml per hari. Anak 4 tahun sampai 8 tahun memerlukan 1.700 ml per hari. Dan anak 9 tahun sampai 13 tahun memerlukan 2.400 ml per hari. Itu untuk anak laki-laki, dan untuk anak perempuan 2.300 ml per hari. Jadi selebihnya kita orang dewasa, kita harus tahu seberapa berat badan kita, tinggi kita, aktivitas kita sesuaikan. Jangan sampai kita kekurangan cairan, karena cairan sangat penting perannya di dalam tubuh. Kita akan bahas lagi bagaimana faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh di setiap individu. Faktor tersebut membuat kebutuhan cairan setiap individu berbeda. Apa saja yang dimaksud? Yang pertama, aktivitas olahraga. Ya, bagi pecinta olahraga, ingat ya, jangan sampai kita kekurangan cairan, jangan sampai dehidrasi. Ketika kita berolahraga, apa yang harus kita ketahui? Kegiatan yang dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan cairan adalah olahraga. Karena apa? Di saat kita berolahraga, banyak banget kita mengeluarkan cairan melalui sel kulit, keringat ya. Jadi maka dari itu, untuk mencegah dehidrasi dan meningkatkan kekuatan otot tubuh, kita sangat disarankan minum air itu yang cukup, jangan sampai kurang, sesuai dengan aktivitas. Kalau banyak banget mengeluarkan keringat, berarti harus banyak juga air yang masuk supaya tubuh kita tidak menjadi asam. Karena rata-rata pada umumnya ketika kita berolahraga, tubuh kita itu menjadi cenderung asam gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, lingkungan ya. Artinya lingkungan berbicara tentang cuaca. Ada lingkungan tertentu yang cuacanya panas, gersang ya. Ada cuaca yang di pegunungan cuacanya dingin. Itu pasti beda untuk kebutuhan cairannya. Karena cuaca panas membuat kita haus ya, mengeluarkan keringat. Tapi kalau cuaca dingin pasti ya gitu deh, sesuai dengan kondisi ya. Yang ketiga, penyakit. Air putih dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi ingat, ketika kita sakit, kita harus banyak minum air putih, karena itu sangat membantu metabolisme pencernaan untuk menetralisir racun di dalam tubuh kita supaya terbuang dan supaya tubuh kita bisa cepat sehat gitu kan. Jadi menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh yang diperlukan ketika sakit itu sangat penting. Saat tubuh dalam kondisi lemah, misalnya ketika sedang sakit, Anda disarankan mengkonsumsi air putih itu lebih dari takaran pada umumnya. Dan keempat, ibu hamil dan menyusui. Jadi untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu harus membutuhkan cairan itu lumayan ya. Jadi kalau ibu hamil itu minimal sebanyak 2,4 liter per hari, dan untuk ibu menyusui itu 3,1 liter per hari. Silakan, apa saja nih yang bisa terjadi ketika tubuh kita kekurangan cairan ya. Yang pertama, stroke. Saya banyak banget menangani pasien stroke selama 5 tahun ini. Rata-rata sih mereka selain mempunyai penyakit dasar seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, asam urat ya, saraf kejepit, itu menjadi satu gejala-gejala atau menjadi pemicu ya untuk orang itu bisa stroke ketika kolesterol tinggi, tensinya naik. Tapi kalau orang tersebut banyak minum air putih, maka tidak akan terjadi stroke ya. Kalau sudah penyakitnya aja banyak seperti itu, minum air putih kurang, maka apa yang terjadi? Darahnya cenderung mengental, karena yang bersifat cair di dalam tubuh kita itu kan darah. Jadi kalau sampai kekurangan asupan cairan, bisa jadi dong nanti cairan di dalam darah ini diserap organ lain, dan darah kita mengalami pengentalan, akhirnya mengalami penyumbatan pada setiap pembuluh darah. Kalau dia nyumbetnya di pembuluh batang otak, maka terjadilah stroke. Maka jangan sampai fatal ya bagi penderita penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, lemak darah. Itu harus banyak konsumsi air putih ya. Apalagi kerja mengeluarkan keringat ya, harus diimbangi semuanya. Jadi faktor-faktor penyebab orang kekurangan cairan itu berbahaya juga ternyata. Jadi kita banyak nggak sadar nih, minum aja males setiap hari, itu nggak bisa. Jadi kita harus perhatikan juga bahwa otak kita ini membutuhkan cairan, membutuhkan oksigen, pasokan darah yang cukup.
terjadi infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Nah, saya juga banyak telah ditangani pasien yang mengalami batu ginjal, kencing batu, prostat ya. Jadi infeksi saluran kemih. Jadi di situ karena kebiasaan mereka sangat kurang mengkonsumsi air putih ya. Jadi mungkin sukanya ngopi, sukanya minuman-minuman kaleng dan lain sebagainya kuat, tapi air putih tidak seimbang, nggak bisa juga. Kita harus memperdulikan itu. Infeksi saluran kemih dan batu ginjal, kurangnya asupan air putih dapat menyebabkan penumpukan sisa produk limbah ginjal. Jadi sisa-sisa pembakaran di dalam ginjal itu tidak dapat dicerna secara menyeluruh, akhirnya apa, mengendap dan menjadi gumpalan kristal gitu batu ginjal. Dan untuk itu hati-hati ya. Jadi kita harus mulai perhatikan untuk satu tahap awal yang saya jelaskan di sini. Ketika kita mau hidup sehat, salah satunya kita harus memperhatikan cairan tubuh ya. Tidak penurunan konsentrasi ya. Siapa di sini yang mungkin lagi kerja ngantuk, terus lagi mengerjakan sesuatu lupa gitu ya. Jadi itu salah satunya adalah penyebab kekurangan cairan. Jadi kalau kita kekurangan cairan, maka kondisi kita itu lemah, imun tubuh kita juga akan menurun. Yang terjadi juga mengantuk, lupa, sakit kepala. Itu salah satu dari bagian kekurangan cairan. Jadi untuk hal-hal itu harus kita perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita terjebak hanya karena satu hal sepele, yaitu tidak memperhatikan kebutuhan cairan tubuh. Nah, di sini untuk lebih lanjutnya nanti saya akan kupas bahas tentang kebutuhan tubuh. Yang kedua yaitu dari nutrisi sumber makanan. Nah, kita harus dasari ketika tubuh kita terdiri dari dua sifat, asam dan basa, berarti sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, pH darah kita juga berkisar 7 netral ya, pH darah yang normal. Nah, ketika seseorang mengalami sakit penyakit, otomatis pH darah mereka itu akan turun menjadi asam. Nah, penyebabnya apa sehingga pH darah kita itu turun menjadi asam? Karena kondisi tubuh kita itu sudah kelebihan zat asamnya gitu. Kok bisa kelebihan? Yaitu tadi, air juga nggak semuanya bagus. Kita harus memilih air yang paling tidak, kalau bagi orang sehat itu pH-nya 7 normal ya. Jadi sesuai dengan pH darah kita, tidak akan membuat pH darah kita itu cenderung asam. Jadi paling tidak untuk kehidupan ini kan sangat berbahaya setiap harinya ya. Asupan-asupan makanan yang kita hadapi setiap hari itu banyak banget mengandung asam. Makanya banyak banget penyakit tubuh seseorang itu, asam lambung, asam urat, ya, kolesterol, lemak darah, diabetes. Itu sumber-sumbernya udah jelas guys gitu loh. Coba nih saya kupas satu persatu. Ketika orang mempunyai penyakit diabetes, itu sumbernya dari mana? Dari asupan yang kelebihan zat pemanisnya gitu. Terkadang manis itu sebenarnya sudah Tuhan ciptakan itu di dalam buah-buahan. Nah, itu kalau standarnya kita konsumsi madu murni, buah-buahan itu akan sehat. Tapi terkadang banyak banget orang-orang itu ya konsumsi gula pasir ya, gula putih, gula olahan, setiap hari bikin kopi, bikin teh, bikin kue, semuanya pakai itu. Belum lagi minuman yang mengandung manis ya, minuman instan, minuman kemasan, itu dampaknya sangat berbahaya guys. Jadi ketika zat asam tersebut kan sifat dari gula dan makanan-makanan pengawet ya, minuman pengawet itu kan pewarna itu kan sifatnya asam. Jadi ketika banyak kita konsumsi, akhirnya sifat dari zat-zat tersebut itu akan merusak fungsi pankreas. Yang terjadi apa? Penyakitnya dia diabetes gitu kan. Jadi kita harus perhatikan pertama sumber asam dari yang kita hadapi setiap hari itu apa saja gitu. Kalau saya boleh jelaskan ya, seperti minyak goreng, gula putih, daging merah, makanan siap saji ya, makanan instan, itu semua sifatnya asam, garam, micin ya. Jadi santan, rendang, bakso, dan ya makanan-makanan yang lebih kepada enak ya, nikmat, itu sifatnya asam teman-teman. Jadi seperti tadi, penyebab diabetes sudah jelas, kelebihan kadar gula di dalam tubuh kita
beraktivitas sehingga pankreas tidak mampu mengatur insulin di dalam darah, pankreasnya yang rusak gitu kan. Coba makannya buah-buahan, madu pasti sehat karena itu senyawa kimia alami gitu kan. Maksudnya rasa manis dari buah dan madu itu memang alami dari alam gitu kan, bukan dari olahan. Nah contoh lagi darah tinggi, tensi. Ya kalau orang sukanya makanan yang asin-asin ya, terus makanan yang berlemak dan lain sebagainya, maka cenderung darah kita akan terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut ya. Jadi sifat garam itu kan membuat darah kita mengental gitu. Jadi harus diperhatikan juga, hati-hati kalau banyak makan daging merah gitu kan. Itu bisa menyebabkan tensi kita tinggi gitu. Jadi sumber-sumbernya sudah jelas dihadapi setiap hari dari konsumsi kolesterol ya, dari kepiting, dari udang berlebihan, dari lemak-lemak jahat. Itu kita suka itu tiap hari. Cara olahnya pun nanti ditambah bumbu ini bumbu itu, akhirnya membuat kolesterol jahat kita naik ya. Apalagi lemak darah sumbernya udah jelas dari minyak ya, goreng-gorengan dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber penyakit itu sebenarnya jelas ada. Maksudnya sumber penyakit yang kita alami itu ya kita konsumsi setiap hari gitu kan. Makanya ketika sumber-sumber makanan itu sifatnya asam kita konsumsi, maka tubuh kita akan kelebihan zat asam numpuk ya. Paling tidak itu asam lambung, asam urat, itu pasti rata-rata orang punya itu. Ketika sudah punya penyakit seperti itu, jangan bingung teman-teman. Jadi berusaha untuk mengimbangi dengan konsumsi asupan yang basah ya, yang sehat, yang alkali gitu kan. Karena sifat dari alkali yang mengandung antioksidan itu akan menetralisir asam di dalam tubuh kita, supaya pH darah kita tidak cenderung turun menjadi asam. Nah kalau sumber asam masuk setiap hari tanpa kita imbangi dengan sifat yang basah ya, tubuh kita yang akan terserang penyakit, bahkan sampai parah-parahnya tumor, kanker gitu kan. Sel-sel itu hidup di dalam tubuh kita karena tubuh kita sudah cenderung sangat asam. Oke guys, penjelasan untuk kali ini yaitu tentang memperdulikan kebutuhan cairan tubuh supaya tubuh kita itu tetap sehat, tetap bugar di dalam kita beraktivitas, melakukan kegiatan kita sehari-hari tanpa ada masalah kesehatan ya. Dan untuk vlog berikutnya saya akan jelaskan lagi tentang asupan makanan ya. Jadi selain daripada minum, tubuh kita butuh makan. Makan ini banyak banget yang harus kita pelajari sumber-sumbernya, seperti saya sudah kutip tadi, sumber asam apa saja supaya tubuh kita seimbang antara asam dan basa, tubuh kita sehat, dan kita bisa beraktivitas, melakukan segala sesuatu hari-hari kita itu dengan baik. Oke, jangan lupa ya untuk dukung channel Sehat Bugar saya, like, share, subscribe, dan komen ya, agar saya bisa berbagi tips-tips hidup sehat yang berikutnya. Dan di sini juga di vlog ini, di akun saya kombinasi dengan kebugaran ya. Jadi selain daripada kesehatan, saya akan kombinasi dengan kebugaran, yaitu olahraga. Karena saya juga hobinya sebagai pecinta olahraga fitness. Fitness juga berhubungan erat dengan pola makan yang baik ya, asupan yang bagus supaya tubuh kita sehat. Dan ketika kita latihan juga itu menjadi otot, yaitu harus dengan cara-cara pola hidup yang sehat melalui makanan, minuman gitu kan. Jadi karena banyak banget nih teman-teman olahraga yang sudah olahraga, sudah melakukan aktivitas fisik, tapi masih punya penyakit kolesterol, asam lambung, asam urat. Oke nih, saya akan berbagi bagaimana tipsnya agar tubuh kita tidak kelebihan asam dan tidak memiliki penyakit-penyakit yang pada umumnya orang alami. Jadi semoga semakin bisa berbagi, tetap dukung ya untuk channel saya Sehat Bugar. Salam sehat, salam olahraga. Oke, sampai jumpa untuk vlog berikutnya. Selamat beraktivitas semuanya. Bye.